Kemudian mari kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi. Ya, seperti yang Ibu lihat bahwa kita ini sudah punya salju. Alhamdulillah. Kita baru pengajian kita membuka juga alhamdulillah dengan surat baru. Ini surat ini pemberian ya dari salah satu jamaah kita. Dari salah satu jamaah kita. Betul-betul sudah selayaknya, sudah patutnya kita doakan. Semoga keluarganya atau istrinya dan suaminya Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umur, Allah berikan anak-anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada nenek dan bangsa. Kemudian semoga Allah Subhanahu Wa Taala luaskan rezekinya, lancarkan dalam segala urusannya. Ala rezeki wa ala kulli nafsin salihah. Lillahi ta'ala wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصل الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك على درجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب الدعوات وإيقاظ الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وليسا طيبا اللهم اغفر وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حضرناه وما سبحناه وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس حديث بليغة ورحمة نزيلة إلى رسول المقصود بالشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه وكأنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وكأنها اللهم اغفر له وارحمه وعافه وكأنه اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهن وكأنه اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والرفع عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Selanjutnya berserahkan kepada kita al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya dan amin ya dan sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama kita muliakan akhirnya kita Ustaz Ahmad Al-Sahya Masyaallah fi kulli hadi amin, yang sama-sama kita hormati Ibu RT 09, Ibu Jari. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala beliau menjadikan keluarga sakinah mawaddah rahmah. Dan yang saya hormati ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya terhadap ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mengawali pengajian kita ini, pengajian rutin yang setiap minggu sekali. Alhamdulillah, malam pertama ini bertepatan di rumah Rasulullah. Mudah-mudahan ya pengajian kita seperti biasa lancar. Setiap minggu ada kesempatan. Jadi kalau ada yang berhalangan, silakan nanti menghubungi pengurus yang ada. Salawat dan salam selalu mulai tahadurkan pada alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada seluruh pengikutnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Islam dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya mungkin sedikit dalam kitab Syarah Kitab Huququl Jar ini menerangkan hak-hak tetangga. Ini karangan kitab Al-Imam Az-Zahabi. Beliau mempunyai karangan kitab ini. Subhanallah, ini kitabnya besar, tapi diambil sedikit masalah penjelasan tentang huququl jar, hak-hak bertetangga. Semuanya sudah diatur dalam Islam. Semuanya sudah diajarkan dalam agama Islam. Bagaimana sikap kita bertetangga yang baik dijelaskan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junubi wal sahib bil jambi. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha, dan sembahlah oleh kamu sekalian akan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu menyekutukan sesuatu apapun. Wa bil walidaini, dan dengan kedua orang tua ihsanan, kita wajib berbuat baik. Kalau kita masih punya orang tua, alhamdulillah kemarin ya kita lebaran, yang masih mempunyai orang tua yang masih hidup, kita wajib untuk menengok orang tua kita, atau kalau kita tidak bisa datang, kiranya memberikan kabar kepada orang tua. Kita mohon maaf kepada keduanya. Kalau yang sudah meninggal, kita kirimkan doa Al-Fatihah kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ini termasuk kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tua. Wal qurba wal yatama wal masakin, dan dengan uzil qurba, ini keluarga, wal yatama, dan orang yatim, wal masakin, dan orang miskin, wal jari uzil qurba, dan tetangga yang dekat. Nah, ini yang kita bahas, ini wal jari uzil qurba, tetangga yang dekat. Kenapa dibahas masalah tetangga? Biar salah satu di antara kita tidak ada yang namanya permusuhan, tidak ada yang namanya percekcokan, tidak ada yang namanya saling dongkol-mendongkol atau saling saing-saingan, tidak ada. Islam mengajarkan kita bertetangga yang baik. Bukan dikarenakan orang mendapatkan nikmat yang sangat besar, kita nggak dapat nikmat, kita iri, enggak. Bukan itu. Semuanya diajarkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, apa itu hari kiamat? Hari yang akan
datang. Setelah kita menutup mata, ada namanya hari kiamat. Sekarang kita masih di alam dunia. Berapa masa kita ada di alam dunia? Enggak lama, 60 tahun, 70 tahun. Setelah kita meninggal dunia, masuk ke alam mana dulu? Alam barzakh. Berapa tahun? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tahu apa 1000 tahun atau 1 juta tahun atau 1 miliar tahun. Ini ketika kita menunggu dari alam dunia masuk ke alam barzakh, waktunya bertahun. Bahkan kata Rasulullah, seseorang ketika dia sudah memasuki alam barzakh, pertama kali manusia meninggal dan dia memasuki alam barzakh malam pertama, ini sangat luar biasa. Diceritakan dalam kitab-kitab, ini sangat luar biasa. Biasanya kalau malam pertama pasti luar biasa, pasti dalam barzakh. Ramadan baru kan luar biasa malam pertama. Malam pertama dalam barzakh bukan seperti malam pertama kita pengantin baru, tidak. Pasti luar biasa ketakutannya dalam barzakh. Itu semuanya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita di dunia ini beramal yang baik. Kalau kita di dunia ini mencari pahala yang banyak. Dunia adalah ladangnya amal. Kapan itu jaza? Kapan itu balasan? Yaitu nanti pada hari kiamat. Kata Allah, seorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat atau hari yang akan datang setelah manusia sudah meninggal, wal yukrim jarahu, maka dia wajib memuliakan tetangganya. Tetangga kita, baik dia tetangga orang miskin, susah, kaya, jelek, cakep, dan sebagainya, tetap kita harus memuliakan tetangga kita. Di dalam hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyuhsin ila jarihi, maka berbuat baiklah terhadap tetangga. Nah, tetangga yang mana aja, baik tetangga yang Islam maupun yang non-Muslim. Ini ajaran Rasulullah. Bukan hanya yang Islam yang harus kita berbuat baik terhadap non-Islam pun, selama dia tidak mengganggu, kita wajib berbuat baik. Ini kata Rasulullah, barang siapa yang menyakiti tetangga, ya kan, yang non-Muslim dengan terang-terangan, maka nanti musuhnya Rasulullah SAW. Bagaimana kalau misalkan tetangga kita ini beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini Rasulullah sebagai utusannya, kita menyakiti karena hanya persoalan yang sepele, persoalan yang kecil, karena perbedaan pendapat kita sampai bercekcok, sampai bertengkar. Alhamdulillah. Ini tidak diajarkan Rasulullah. Seseorang yang beriman pada Allah dan hari kiamat, pasti dia akan memuliakan tetangganya. Di hadis lain mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Dan barang siapa yang beriman, ini hadisnya selalu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, fala yu'zi jarahu, maka tidak boleh dia menyakiti tetangganya. Pertama, muliakan tetangga siapapun. Yang kedua adalah apa? Falyuhsin, berbuat baik kepada tetangga. Yang ketiga, yu'za, tidak boleh menyakiti hati tetangga, baik secara ucapan maupun secara af'al atau af'al perbuatan. Contoh, dulu nanti ada cerita ini, ada cerita ini. Rasulullah SAW, beliau mempunyai rumah sama kita. Tetapi Rasulullah setiap pagi rumahnya itu selalu diserahkan oleh tetangganya orang Yahudi, diserahkan di depan rumahnya Rasulullah, ini tanpa berserakan. Subhanallah. Ini bukan minggu sekali, hampir setiap hari. Sampai putrinya Rasulullah Sayyidah Fatimah Zahra, beliau komplain pada ayahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wahai ayah, aku setiap hari, setiap bangun pagi-pagi, aku selalu menyapu halaman.
kata putrinya Rasulullah, kenapa? Karena ada tetangga kita, wahai ayahku, ya Rasulullah, yang selalu membuang sampah di rumah saya. Setiap hari selalu membuang sampah di rumah. Bagaimana kalau misalkan kita punya rumah, tiap hari dibuang sampah tangga, marah nggak, Bu? Marah nggak? Kesel, apalagi sampah nggak saya tarik kita. Tapi Rasulullah pernah kejadian, Bu. Rasulullah bukan sekali dua kali, hampir setiap hari rumah halamannya berserakan dengan sampah, sampai sampahnya alhamdulillah bukan hanya sampah-sampah seperti kita yang plastik dan sebagainya, kotoran ontak, sampai kotoran berserakan dalam rumahnya. Apa jawab Rasulullah, wahai putriku? Nggak usah banyak ribut, sapuin. Rasulullah. Sayyidina Fatimah Zahra mengadu pada ayahnya Rasulullah tentang tetangga yang buruk perbuatannya, yang selalu membuang sampah di rumahnya. Apa kata Rasulullah? Nggak usah banyak ribut, wahai Fatimah, kamu sapukan saja, kelar masalah. Bisa kita kayak gitu, Bu? Bisa kayak kita kayak gitu? Bisa nih. Langsung Pak Ustaz dulu, Pak Ustaz biar masalah. Karena ada contohnya, Bu. Walaupun seberapa kita, berapa menit kita, ya kan? Jangan. Kalau Rasul diajarkan, kata Rasulullah, ya Sayyidina Fatimah, wahai putriku tercinta, enggak usah banyak ribut, sapuin saja itu sampai bersih. Sudah, besok ketika ada kotor lagi, sapuin lagi. Kita mengambil apa? Supaya yuhsin, berbuat baik kepada tetangga. Walaupun tetangga kita buruk terhadap kita. Subhanallah. Ini aja Islam. Indah, bagus. Kadang kita baru dibuang satu kali sampah sama tetangga, buang sampah, ya kan? Ini terjadi nih. Masyarakat kita terjadi nggak? Terjadi pasti, ya kan? Tapi tidak tiap hari terjadi. Kalau kita beriman sama Allah dan hari kiamat, nggak usah banyak ribut, sapu paling 5 menit, 10 menit bersih lagi. Itu resepnya, Bu. Jadi bertetangga yang baik kalau Rasulullah diajarkan. Ada lagi hadis Rasulullah SAW, man aza jarahu faqad azani. Kata Rasulullah, man aza, barang siapa yang menyakiti jarahu, tetangga, faqad, maka sungguh azani, ia telah menyakiti aku, kata Rasulullah. Faqad di sini adalah kalau dalam fi'il madi, kalau kita dulu belajar di pesantren atau pernah duduklah di madrasah, kalau qad bertemu dengan fi'il madi ini artinya sungguh-sungguh. Tapi kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari terkadang. Ini Rasulullah nggak pernah main-main dalam bahasa. Faqad azani, maka sungguh ia telah menyakiti aku, kata Rasulullah. Barang siapa yang menyakiti tetangga, faqad azani, maka sungguh ia telah menyakiti aku, yaitu Rasulullah. Wa man azani, dan barang siapa yang menyakiti aku, faqad harasni, maka sungguh ia telah membenci aku. Kalau misalkan sudah membenci Rasul, mau dia tetangga, sama aja kita membenci Rasulullah. Jadi kalau misalkan kita pikir kita benci sama tetangga, jangan salah. Kalau kita misalkan buruk, perlakuan kita buruk secara lisan maupun afal terhadap tetangga kita, maka musuh kita bukan dia. Musuh kita bukan orang yang kita sakiti. Siapa musuh kita? Rasulullah. Hadisnya jelas, makanya. Kalau kita menyakiti, otomatis Rasulullah marah. Ini ada cerita, Bu. Inna lijaron yu'zini, ada sahabat ngadu pada Rasulullah. Hatam Ismail wa Sofyan bin Isa qala kana idza ajlani hadatsani abi Hurairah ana rajulan ja'a ila Rasulullah. Inna lijaron yu'zini, sungguhnya ada tetangga pada zaman Rasulullah ngadu, inna lijaron yu'zini ya Rasulullah, aku mempunyai tetangga yang buruk perilakunya. Benar? Sahabat mempunyai tetangga yang buruk perilakunya, langsung ngadu sama Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sabda, intalis fa'afris mata'aka ila sharif, maka keluarkan barang-barang yang ada di rumah kamu ke jalan. Ini, Bu, resepnya. Punya tetangga yang buruk, kata Rasulullah, kamu punya barang, apa tuh? Apa namanya?
bangku, meja, keluarin di jalan, taruh jalan kalau rumah. Fa'ala fajtama alaihi an-nas faqala, maka ia melakukan hal tersebut dan mengumpulkan dan berkumpullah manusia. Faqalu, maka mereka berkata, ketika ada tetangga yang buruk, kata Rasulullah, maka dia ribut, kamu punya barang taruh di jalan. Misalkan Rahmat ada yang musuhin misal, tetangga, ini misal contoh. Udah, kalau Rahmat taruh tuh, apa bangku, kasur, kulkas taruh di jalan. Pasti bertanya manusia, ada apa nih? Bertanya enggak? Pasti bertanya, kenapa bisa taruh di jalan kan begitu? Ini apa terjadi? Masya Allah, apa keadaanmu? Kenapa kamu taruh barang di jalan? Faja'ala yaqulu, maka ia menjadikan, dia pun mengatakan, jara yuzini, aku mempunyai tetangga yang menyakitiku. Subhanallah. Aku mengeluarkan barang-barangku dari rumah karena aku mempunyai tetangga yang buruk. Maka aku keluarkan barang, biarin kosong, biarin barang keluar. Kumpul tetangga yang lain, ini kenapa nih? Aku tahu keadaannya. Ini gara-gara yang tetangga yang mau biarin. Keluarin, ini apa? Biar tahu. Fadzakar Nabi SAW, maka memerintahkan pun Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka Rasulullah kata, intolis fa'akul jumata'aka ila tarik. Maka keluarkan barang-barang kamu yang ada di rumah ke jalan. Faja'ailu, maka yang menjadikannya, yaqulu, berkata, Allahumma la'anahu, ya Allah, semoga melaknat orang yang menyakitiku. Setelah itu, Allahumma ahzahu, ya Allah, berikanlah balasan pada dia tuh, tangga yang buruk. Fabalaghahu fa'atahu faqala, maka sampailah doa tersebut, laknatan tersebut, cacian maki tersebut kepada tangga yang menyakiti. Faqala, maka berkata, irji' ila manzilika, balikin dalam gitu. Ini tetangga yang tadi menyakiti tetangganya, ketika barangnya tersebut dikeluarin, didoain tuh, orang mau tahu kumpul, pas kumpul, ada apa nih? Aku punya tetangga yang buruk. Pas mendengar tetangga tersebut yang menyakiti si fulan, tetangga yang tersebut, mohon maaf ya, udah saya mohon maaf dah, saya nggak bakal nyakiti lagi dah. Barang yang di luar, masukin lagi. Ini hadisnya ada jelas. Wallahi, maka demi Allah, kata tetangga yang buruk tadi, la uzika abadan, aku tidak akan menyakiti kamu selamanya. Ketika barangnya sudah dikeluarin, ya kan? Orang pada kumpul bertanya, kenapa kamu mengeluarkan barang yang ada di rumah? Dikarenakan aku punya tetangga yang buruk. Tetangga yang buruk tahu orang tersebut mengeluarkan barang, maka datang, wallahi la uzika abadan, aku tidak akan menyakiti kamu selamanya. Ini termasuk adalah cara-cara kalau misal kita punya tetangga yang udah nggak bisa dihilangin tuh, tetangga nggak bisa dihilangin, misal untuk terobati, udah ada ember kalau depan, terus itu, tanya ntar pasti berkumpul kan bertanya, ini kenapa nggak usah rumahnya kok barangnya di depan semuanya, pasti ada sesuatu. Satu lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni rajulu bi'ada nismatin aitar alaihi man aza ayazni bi imra'atin jarahu. Kata Rasulullah, seorang laki-laki berzina, ini dibahas ya. Seorang laki-laki berzina bi'ada nismatin dengan 10 wanita pelacur. Nah, ini ada hadisnya. Aisaro itu lebih ringan, lebih mudah hukumannya. Alaihi atas orang laki-laki berzina tersebut. Min ayyazani daripada ia menzinai di meraatin jarahu dengan salah satu tetangganya. Alhamdulillah. Ada orang laki kata Rasulullah, dia berzina, menzinai wanita, mohon maaf, 10, dan dia menzinai tetangganya. Ini hukumannya lebih berat tetangga yang menzinai tetangganya. Ini tapi bukan pilihan ya, bukan pilihan.
Berarti daripada suami saya bermain sama tetangga, udah main sama pelajar. Enggak, seperti kandungan. Maksudnya, ini sebagai tetangga pun kita harus bisa menjaga Allah. Jangan sampai, mohon maaf. Karena yang namanya laki-laki, selama dia mempunyai nafsu, pasti ketika melihat sesuatu aurat wanita, itu tercium. Ini hadisnya jelas. Oleh karena itu, dikhawatirkan kata Rasulullah, daripada terjadi perzinahan antara tetangga satu dengan tetangga yang lain, maka dianjurkan oleh Rasulullah aurat. Atau jangan, contohnya genit-genitan misalnya, istri yang satu menegur bahwa bapak dengan nasihat yang genit, ini nggak boleh, termasuk mengundang zina, termasuk. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Biasa aja. Terlalu itu juga nggak boleh, karena satu penzina menzinai satu tetangga dengan menzinai 10 wanita PSK laki-laki, hukumannya lebih berat daripada 10 wanita. Tapi bukan pilihan, bukan pilihan. Ini adalah saking besarnya azab Allah Subhanahu Wa Taala tentang menyakiti tetangga. Jadi, alhamdulillah ya, mudah-mudahan nggak ada di sini ya, jangan sampai ada tetangga senang dengan tetangga yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan jauhkan tetangga kita dari hal semua itu, dan mudah-mudahan keluarga kita, anak kita, istri suami kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan pengajian ini selalu istiqomah, karena masih ada pengajian aja kita masih suka maksiat, apalagi tidak ada pengajian. Masih ada polisi, tentara, masih banyak perampokan. Bagaimana kalau ada polisi dan perampokan? Alhamdulillah, walaupun tempat saya kadang iman saya kadang naik, kadang turun, tidak masalah. Yang penting waktu yang ngaji kita ngaji, supaya rohani kita disiram sedikit dan kita tahu tentang ilmu. Kalau kami kita bablas sekali, alhamdulillah, ngaji, zikir, yasin, sebagainya, itu termasuk ada bisa melembutkan hati. Orang masuk surga dikarenakan di qalbin salim, hati yang selamat dan lembut. Nggak mungkin orang masuk surga mempunyai hati yang keras, yang suka menyakiti tetangga, nggak mungkin. Mari kita berkalihat sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga waktu Idul Adha, Dzulqa'dah, yang hadir pengajian mudah-mudahan bisa mengorbankan satu kambing. Mudah-mudahan niat ya. Kalau kita berhenti, mereka belit-belit, nggak bisa melakukan, kita mengorbankan satu kambing. Karena apa? Nanti jauh siratal mustaqim, ini kendaraan kita yang mengorbankan kambing ya, tapi yang mengorbankan kambing ya kan, dengan mengkumpulkan syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah bentar lagi. Sulit, bayar kurban kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sudah. Dengan doa.